proses mulai dari pendaftaran sampai kepada pelaksanaannya saya ikuti. Bahwa ini panitia seleksi melakukan seleksi tidak secara akuntabel dan tidak transparan dan tidak menggunakan kaedah-kaedah sesuai dengan yang proper sesuai dengan basic komputer basic test yang sesungguhnya, Pak. Kalau dengan tadi dugaan Pak Cikmas bahwa proses seleksinya mohon maaf ini kurang proper seperti itu, apakah yang Bapak inginkan itu bisa tercapai kan? Outputnya dari seleksi seperti ini? Itu harus berkembang, harus maju. Dan itu yang diamatkan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Nah, dalam proses mengembangkan itu harus dilakukan oleh direksi dan dewan pengawas yang punya kemampuan, kapabilitas, integritas, punya kemampuan untuk bagaimana bisa mengembangkan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya akan membahas tentang seleksi Dewan Pengawas maupun Direksi BPJS, Badan Pengelola Jaminan Sosial, baik tenaga kerja, ketenagakerjaan maupun kesehatan. Untuk masa bakti 2026-2031, Ya, 5 tahun. karena pengurus yang sekarang yang incumbent ini akan berakhir kalau tidak salah akhir Februari 2026. Minggu ketiga. Februari 2026. Artinya seleksi sudah dimulai, tapi ternyata menurut informasi dari tamu-tamu saya ada banyak kejanggalan dan keanehan dalam proses seleksi ini. Nah, seperti apa kejanggalannya? Karena Anak Bangsa TV selalu menampung semua keluhan masyarakat atau suara dari masyarakat yang mungkin tidak terdengar di media mainstream. Kami berusaha mewadahi, namun demikian disclaimer juga perlu kami sampaikan, kalau nanti ada informasi-informasi dari tamu-tamu saya yang perlu di counter atau diklarifikasi oleh pihak-pihak lain yang disebut dalam podcast kali ini, saya dengan senang hati memberikan ruang yang sama untuk memberikan klarifikasi atau jawaban atas apa yang disampaikan oleh tamu-tamu saya yang terhormat ini. Nah, tamu-tamu saya yang terhormat ini yang pertama adalah Pak Timbul Siregar. Ya, Pak Timbul Siregar ini sudah terkenal, beliau adalah koordinator advokasi BPJS Watch. Iya. 2 BPJS. Ya, kedua-duanya. Tenaga kerja dan kesehatan. Oke, selamat datang Pak Timbul. Ya, terima kasih. siap. Terima kasih Pak Rudi. Ini paling ditakuti direksi BPJS. Dan yang kedua jauh dari Jambi, beliau salah satu peserta seleksi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Pak Cikmas Hadi Salasa. Pak Cikmas, selamat datang. Panggilnya Pak Cikmas atau Pak Hadi? Pak Cikmas. Pak Cikmas. Ya, Pak Cikmas. Selamat datang Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Sobat Indonesia, saya harus memberikan ruang pada beliau-beliau untuk menyampaikan, karena ini adalah fungsi kita sebagai memberikan masukan kepada pemerintah maupun negara untuk hal-hal yang perlu diluruskan. Pak Timbul, saya izin bicara ke Pak Cikmas dulu. Siap. Nanti Pak Timbul harus memberikan pencerahan pada kita semuanya untuk meluruskan. Pak Cikmas, sebetulnya yang tadi kalau sebelum kita syuting tadi kita sudah berbicara lumayan gitu. Memang perlu diperjelas, Bapak peserta seleksi Dewas. Saya peserta seleksi Dewas sampai pada tahap tes kompetensi bidang. Oke. Pertanyaannya saya, Bapak mewakili siapa? Saya mewakili diri sendiri dan untuk dari unsur tokoh masyarakat. Oke, berarti di sana tuh ada unsur tokoh masyarakat, unsur pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah. Pemerintah juga ada. Nah, jadi Bapak mewakili unsur tokoh masyarakat. Nah, mengapa Bapak merasa bisa atau mungkin mempunyai kompetensi untuk menjadi Dewas, karena Bapak punya pengalaman apa? Saya latar belakang, saya pegawai pengawas kerjaan yang memang sejak awal berfikrah. Bapak ASN dulu? ASN. Oke. Ya.
berkiprah melakukan pengawasan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya Undang-Undang BPJS. Oh, Bapak jadi Kemenaker dulu ya? Dari Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi Oke, Provinsi di Jambi. Jambi. Oke, jadi Bapak merasa punya kompetensi, Merasa. punya pengetahuan Untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas. Nah, oke, sekarang Bapak akhirnya mengikuti proses seleksi. Ya. Awalnya gimana Pak? Pertama kali berapa? Tanggal berapa mulainya? Pada awal Oktober 2025, saya membaca pengumuman ada penerimaan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Tenagakerjaan dan calon anggota direksi BPJS Tenagakerjaan bersamaan juga dengan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota BS Tenagakerjaan. Lalu saya mengukur diri saya, apakah saya mampu menduduki sebagai jabatan sebagai calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kerjaan. Nah, berdasarkan pengalaman yang telah saya tempuh lebih kurang 38 tahun, 7 bulan sebagai ASN dan bekerja sebagai pegawai pekerjaan yang memang berkiprah melaksanakan pengawasan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, termasuk BPJS Tenagakerjaan. Berdasarkan keyakinan itu saya mendaftarkan diri melalui online yang disediakan oleh panitia seleksi BPJS Kerjaan dan saya masukkan semua persyaratan-persyaratan dan saya dinyatakan lolos administrasi. Oke, tahap pertama lolos administrasi. Oke. Itu dari sekian ribu menjadi berapa orang? Dari 303 orang calon peserta Untuk BPJS Ketenagakerjaan BPJS Tenagakerjaan, hanya 2 saja. Dewas dan direksi Oke. dari 303 pelamar itu dinyatakan lolos 167 orang untuk Ikut uji kompetensi. uji kompetensi tes kompetensi bidang karena memenuhi syarat administrasi. Oke, Bapak lolos. 40 itu calon anggota Dewan Pengawasan yang lulus administrasi dan 127 orang untuk calon anggota direksi BPJS Tenagakerjaan. Jadi jumlah total yang lulus administrasi 167 orang. Oke. Bapak lulus di situ. Saya lulus di tahap administrasi. Lolos tes administrasi. Iya. Lalu berikutnya apa Pak? Lalu berikutnya sesuai dengan pengumuman nomor 02 Pansel BPJS Tenagakerjaan bahwa bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi diundang untuk mengikuti tes kompetensi bidang yang dilaksanakan secara komputer based test atau CBT. Ya. Nah, dengan keyakinan tersebut, maka saya datang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi pada tanggal 18 November 2025. Nah, ternyata pada saat pelaksanaan seleksi itu ada 2 soal yang diberikan kepada kami. Yang pertama esai, itu dari 1 soal, dan multiple choice atau pilihan ganda itu 62 soal dan hanya boleh dijawab 60 soal. Nah, pada saat pelaksanaan lebih kurang pukul 8.30 WIB pada tanggal 18 November di Jakarta nih ya? Di Jakarta, di Hotel Mulia Senayan pada tanggal 18 November 2025. Pada saat kami masuk ruangan lebih kurang pukul 8.30 yang sebelumnya dilakukan registrasi. Nah, dari sisi registrasi saja sudah menimbulkan keanehan-keanehan bagi saya. Keanehannya apa? Keanehan yang pertama, ada yang tidak mendapat ID card yang seperti ini, Pak. Oh, punya ini ya? Iya. Oke. Ini saya tunjukkan ini beliau sebagai peserta. Sebagai peserta. Oke. Ini Pak Jikmas Hadi Salasa. Iya. Oke. Peserta 00117. 17 untuk Dewan Pengawas. Oke, baik. Oh, tidak semua dapat begini? Tidak semua dapatnya, tapi diberikan tulis tangan. Apakah itu rambu-rambu untuk yang lolos atau enggak, saya enggak tahu, Pak. Seleksi BPJS pakai tulisan tangan? Tulisan tangan untuk ID card-nya.
Karena IO-nya kurang profesional karena EO-nya mohon maaf Pak, sebagian belum dicetak, belum sempat dicetak. kata beliau, kata mereka. Kata Oke, mereka. Oke. Lalu bagi saya itu bukan urusan saya, tapi karena saya sebagai peserta seleksi masuk dalam ruangan sudah dihadapkan pada komputer, Pak. Semua. Laptop semua. Laptop semua sesuai dengan jumlah peserta. Setelah itu, kalau lihat dari sisi perangkatnya, wah saya yakin ini CBT Pak. Wah. Tersambung dengan berbagai macam tes ya. Berarti saya yakin betul akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Pansel. Nah, begitu kami masuk, ternyata di desktop komputer tinggal klik soal esai, keluar soal, lalu kita enter dan menjawab di bawahnya. Digetik juga. Digetik di situ juga. Oh, masih di desktop yang sama itu. Masih di laptop yang sama. Oke. Lalu di save as, setelah save as dibuatlah nomor meja, nomor ID card dan nama. Oke. Setelah selesai kita tinggal Pak. Nggak ada password, nggak ada kirim ke dalam bentuk kirim kemana atau kirim email kemana, jawaban yang kita berikan itu. Tapi sudah di save as di desktop masing-masing. Sudah di save as dan kita tinggalkan. Nah, siapapun bisa buka itu Pak. Tidak ada password. Siapapun bisa mengklik untuk melihat. Ini jawaban esai aja ya? Iya. Hanya berapa? Satu soal. Satu soal? Iya. Hanya satu? Satu Jadi tinggal? Satu soal. Yang multiple choice belum? Multiple choice belum. Oke. Kita tinggal. Setelah selesai kita tinggal lalu mengikuti tahap berikutnya, yaitu multiple choice itu dilaksanakan lebih kurang pukul 13 Pak. Oke, di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Bapak dapat desktop yang sama? Laptop yang sama. Oke. Di tempat yang dulu yang sama ya? Iya. Setelah masuk dalam ruangan, kita dihadapkan pada komputer yang sama, kita klik, keluarlah soal, 62 soal Pak. 62, tetapi di meja kita Pak, sebelah kanan sudah disediakan lembar jawaban yang berisi kolom untuk disilang A, B, C, D dengan soal dari komputer tadi. Oh, nggak langsung dijawab di situ? Enggak. Oke. Nah, kita isi pakai silang pakai pena. Kebetulan saya bawa pena, pakai pena sendiri Pak. Tetapi di meja sudah disediakan pena. Ini perpaduan antara digitalisasi sama Manualisasi. Nah, setelah selesai, ini benar ya Pak begitu? Benar Pak. Oke. Saya berani pertanggungjawabkan. Oke, baik. Setelah selesai, jawaban yang kita berikan itu boleh ditinggal sendiri, boleh diserahkan ke panitia. Bukan panitia, IO-nya. IO-nya. Panselnya ada nggak? Panselnya saya nggak melihat. Oke. Terus? Nah, pada saat mulai dari pembukaan sampai semuanya dilakukan oleh IO. Untuk BPJS Kesehatan. Tapi untuk BPJS Kesehatan saya nggak tahu Pak, karena berbeda ruang. Oke, Bapak di ketenaga kerjaan ya? Iya. Oke, terus? Nah, itulah yang menjadi keheranan saya selaku peserta seleksi, bahwa seleksi ini dilaksanakan tidak secara profesional. Dan Pansel sudah tidak melaksanakan apa yang dia buat aturan sendiri. Aturannya seperti apa? Bahwa bagi yang lolos administrasi itu akan dilaksanakan tes kompetensi bidang dengan sistem komputer based test dengan cara luring atau online. Nah, ternyata pada pelaksanaannya dilaksanakan secara konvensional. Lalu dalam pikiran saya ingat waktu saya ujian SD kelas 6 tahun 79. Jadi kami berharap melalui ini kami sampaikan pada kesempatan ini, ya kami melakukan gugatan ke pengadilan. Menggugat. Apa yang Bapak gugat? Bahwa sebelum itu Pak, pada saat uji kompetensi ini masuk ke tahap berikutnya, Bapak lolos atau tidak? Tidak lolos. Dari 200 berapa tadi Pak? Maaf. Dari 100 berapa tadi? Khusus dari 167 orang. Yang lolos berapa? Yang lolos yang khusus yang saya tahu adalah untuk
Dewan Pengawas, dari unsur pekerja pendaftar 8, yang lulus 8, kemudian untuk dari unsur pekerja yang lulus administrasi 8, Lolos semua. lolos tes kompetensi bidang 7, dari unsur pemerintah itu 3 orang, yang lulus 3 orang, dari tokoh masyarakat itu 21 orang, yang lulus tes kompetensi bidang sebanyak 14 orang. Jadi yang 7 tidak lolos. Tidak. Bapak termasuk yang 7 itu? Termasuk yang 7 itu. Oke. Tapi yang jadi heran bagi saya, bukan persoalan saya tidak lulus, Pak. Oke. Standar-standarnya apa? Oke, yang Bapak gugat ke PT-UN apa? Proses mulai dari pendaftaran sampai kepada pelaksanaannya saya ikuti. Oke. Bahwa ini panitia seleksi melakukan seleksi tidak secara akuntabel dan tidak transparan dan tidak menggunakan kaedah-kaedah sesuai dengan Yang proper ya. yang proper, sesuai dengan basic komputer basic test yang sesungguhnya. BPT. Ya. Sekarang masih berlangsung persidangannya di PT-UN. Tadi baru saya dari Jambi, Pak. Kemarin saya nyampe, tadi mengikuti sidang, baru saya langsung kesini. Belum ada putusan ya? Belum, masih. Sebelum lanjut ke Pak Cikmas, saya beralih dulu ke Ya. BPJS Watch. Ya. Pak Timbul, Ya, Pak Rudi. mohon maaf saya agak awam tentang proses seleksi beginian ya. Tapi keawanan saya kok agak mengherankan di era digitalisasi sekarang masih ada unsur manualis gitu, yang name tag masih tulis tangan, terus kemudian apa namanya jawaban IC tidak ada password masing-masing, atau mungkin terus multiple choice jawabannya manual. Apa yang Bapak lihat dari proses seperti ini? Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Cikmas tadi ya, kami di BPJS Watch memang memantau proses seleksi ini. Ya, jadi ini kan seleksi yang ketiga ya. Proses sebelumnya 2 kali proses melalui pansel dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015. Nah, pertama, kedua, nah sekarang yang ketiga. Nah, awalan yang kami coba kritisi adalah Perpres 81 2015 kan mengamanatkan paling lambat 6 bulan sebelum proses pergantian direksi dan Dewan Pengawas, Presiden harus sudah membentuk pansel. Kalau kita tarik mundur dari Februari harusnya di bulan Agustus September 2025. Ya, 2000. Tapi ini kan Oktober. Oh, berarti mundur 2 bulan. Ya, jadi sudah pernah kita sampaikan bahwa Presiden harus mematuhi Perpresnya sendiri. Peraturan Presidennya sendiri. Nah, jadi ini proses tiba-tiba di Oktober awal memang keluarlah pansel tersebut. Pansel siapa yang menunjuk? Presiden yang menunjuk Presiden. Ada keputusan Presiden. Apa ini pansel BPJS Kesehatan sendiri? Ketenagakerjaan 7 orang. 7 orang. Dan ketenagakerjaan sendiri 7 ya, orang. 7 orang. Nah, kompetensi yang pansel apa? Ya, jadi memang disyaratkan dalam Perpres tersebut bahwa pansel itu harus punya kompetensi terkait dengan bidang ABC dan sebagainya. Kemudian juga dia mewakili tokoh masyarakatnya, pemerintahnya, ya. Kemudian juga dari serikat pekerjanya dan sebagainya. Nah, tetapi ketika keluar keputusan Presiden 104/105 2025 ini, kami memperhatikan bahwa di pansel BPJS Ketenagakerjaan dan di kesehatan itu muncul orang-orang partai politik yang memang menurut saya itu aneh. Bukan, artinya gini. Kita tidak boleh mendikotomi partai. Pertanyaan saya, di peraturan diperbolehkan atau tidak? Ya, jadi memang tidak eksplisit, tapi dia kan dilarang untuk pengurus partai mencalonkan. Nah, tetapi ada aturannya itu, Pak? Ya, untuk calon tuh nggak boleh pengurus partai dan sebagainya. Nah, cuma memang dari pansel pertama, kedua itu yang ditunjuk itu profesional. Nah, baru di pansel ketiga ini kami melihat ada keanehan. Ya, yang memang juga saya buka-buka berita, ternyata di proses seleksi di Komisi Yudisial pun muncul seperti itu juga, diwarnai oleh kehadiran orang-orang partai politik di pansel tersebut. Apa yang Bapak khawatirkan? Yang
Pertama, memang BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola hampir 900 triliun, BPJS Kesehatan yang sudah pembiayaan 200-an triliun lebih, ini kan juga bagian dari bagaimana mengelola uang besar. Investasi di BPJS Ketenagakerjaan itu sangat rawan. Artinya punya potensi-potensi untuk dimainkan. Nah, tapi direksi yang kemarin dan sampai sekarang itu cukup profesional ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang akibatnya uang hilang dan sebagainya. Nah, demikian juga pengelolaan BPJS Kesehatan, sangat profesional. Nah, kita berharap pansel ini memang menciptakan, menghadirkan dewan direksi dan dewan pengawas yang profesional, yang punya kompetensi, yang punya kompetensi yang memang bisa akhirnya memajukan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Nah, dengan adanya orang-orang tertentu ini, kami berpikir jangan-jangan nanti potensi terjadinya pengelolaan yang tidak profesional atau memilih orang-orang yang berbasis partaikah atau yang memang punya kedekatan. Kalau dalam dengan aturan, Pak, aturan itu yang dilarang peserta seleksinya. Peserta seleksinya dilarang pengurus partai. Nah, cuma tadi pansel tidak ada. Tidak ada, tetapi ini yang baru pertama. Pansel 1, kedua itu nggak pernah. Dan makanya menghasilkan direksi dan pengawas yang profesional. Ya. Oke. Nah, jadi itu kekhawatiran ya. Nah, kita nggak tahu sampai sekarang Presiden belum memutus siapa 7 orang direksi di BPJS Ketenagakerjaan dan 7 dewan pengawas nanti Komisi 9. Demikian juga untuk kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, jadi proses awalnya seperti itu. Jadi keterlambatan itu yang akhirnya menyebabkan juga proses ini. Yang kedua ini memang ketentuannya di Perpres 81 ada 3 hari pendaftaran. Tapi kalau kita merujuk pada proses sebelumnya itu 5 hari dan diperpanjang. Kalau kita kemarin kritisi kalau 3 hari orang buat bagaimana SKCK-nya lah, bagaimana untuk tes kesehatan itu harus diselesaikan dalam 3 hari, itu akan sangat buru-buru. Dan akhirnya banyak juga saya perhatikan orang-orang yang punya kompetensi profesional dalam hal punya amatan tentang jaminan sosial itu jejak yang bagus. Itu gagal gitu. Nah, tentunya ini yang memang kita dorong, ayo buka supaya lebih ya seperti tahun lalu, periode lalu, sehingga mereka banyak yang akhirnya terseleksi dan masuk untuk ikut seleksi dengan, kalau di administrasi sudah kalah ya artinya nggak ikut lagi. Nah, jadi proses terus berjalan sampai tadi disebutkan oleh Pak Cikmat tentang proses kompetensi, tes kompetensi itu. Yang kita perhatikan adalah bagaimana proses membuat jawaban esai dan pilihan ganda itu. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 18 November. Iya. November 2025. Belum 24 jam sudah keluar pengumumannya. Pertanyaan kami dari sekian banyak esai yang dibuat, dibaca nggak oleh pansel tersebut? Kita membandingkan dengan pansel sebelumnya. Perbandingan dengan periode berikut sebelumnya, gimana Pak? Ya, kalau sebelumnya, periode sebelumnya, tanggal 19 Oktober itu proses tes kompetensi. 2 sampai 3 November diumumkan, ada 14 hari. Berarti 2 minggu ya? Ya, nah artinya masuk akal kalau masuk akal, artinya pansel tersebut kemungkinan sangat besar membaca apa yang ditulis, apa yang dipikirkan oleh calon-calon ini. Kalau yang ini enggak sampai. Kalau menurut saya kalau sekarang 24 jam ya? Belum lebih dari 24 jam. Hari ini, besoknya sudah ada pengumuman. Keluar. Pertanyaan Bapak curigai sebagai pertanyaannya kan apa memang mereka sempat membaca 7 orang pansel ini di ketenagakerjaan maupun di kesehatan, membaca tulisan-tulisan mereka, konsepsi apa yang ditawarkan, apa mereka mengerti tentang jaminan sosial. Karena kan dari tulisan esai itu bisa dilihat arah konsepsi mereka apa. Nah, visi mereka apa? Iya, nah tentunya ini yang menurut saya menjadi keanehan. Kok tes kompetensi itu formalitas aja gitu. Sampai nanti ya kita perhatikan Pak Rudi ya.
seorang direktur incumbent nggak lolos. Padahal kerjaan dia tiap hari itu. Terjadi ini? Iya. Di periode ini nggak terjadi? Iya. Direktur yang mana nggak lolos? Direktur yang incumbent hari itu padahal masih menjabat direksi, ikut tes kompetensi nggak lolos. Wah. Pengawas deputi direksinya juga nggak lolos. Kanwil-kanwilnya, saya bilang ini kan mereka adalah orang-orang yang Apa yang dalam pikiran Bapak melihat kondisi begini? ya mereka itu kan yang kesehariannya mengatur membaca regulasi, mengimplementasikan regulasi, tahu tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kesehatan. Tapi pada saat di tes kompetensi nggak lolos. Oke, Kan aneh gitu. ini aneh. Apa kecurigaan Bapak? Ya tidak dibaca dan itu hanya sebagai formalitas. Yang menurut saya itulah yang menyebabkan dugaan kuat kami tidak menseleksi orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memiliki bagaimana kedepannya jaminan sosial ini supaya lebih baik dan lebih berkualitas untuk masyarakat, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Logikanya begini Pak, kalau direksi, terutama ada direksi yang lain ikut, kalau dia lolos kan ada kesinambungan program itu. Kalau dia lolos Iya, iya. Ini logikanya harusnya kan diloloskan. Memang ada juga direksinya yang lolos. Ada juga. Tapi direksi ini, direktur ini yang kesehariannya ngomongin soal kompetensi pelayanan bla bla bla, nggak lolos. Ini kan persoalan satu tidak dibaca, kemungkinan besar tidak dibaca dengan waktu yang sangat pendek. Dan ya sudah dipilih nih orang nggak dilulusin aja. Atau seleksi mungkin Bapak? Iya seleksi itu akhirnya subjektif. Nggak usah lolos, nggak lolos. Atau menduga sudah disiapkan dulu yang lain gitu Pak? Iya kemungkinan seperti itu. Ini menurut keyakinan. Iya, karena kan tidak didasarkan pada tadi bahwa tulisan-tulisan esai itu dibaca atau tidak. Dan kemudian keanehannya orang-orang yang ngerjain setiap hari kegiatan jaminan sosial ketenagakerjaan atau kesehatan nggak lolos. Ini ya. Yang ada orang yang, mohon maaf ya, saya pantau orang yang baru ngomongin jaminan sosial juga belum tentu ada di wacana di berita ya, lolos. Ini kan persoalan kami memberikan sebuah penilaian berbasis juga pada background dia. Sebagai BPJS Watch, Bapak memberikan koreksi atau? Oh iya, sudah kami buat tulisan. Kami sudah buat tulisan dan memang itu yang menjadi sebenarnya warning ya, bahwa yang kita harapkan itu adalah orang-orang yang punya kompetensi, integriti, yang memang juga berbasis pada apa yang selama ini dia pelajari dan sebagainya, dia lakukan gitu. Dua lembaga ini kan sangat strategis itu. Sangat strategis. Itu mengurusi hajat hidup orang banyak, kesehatan dan ketenagakerjaan itu. Dan selain membicarakan kebutuhan rakyat langsung, pengelolaan dananya juga besar. Iya. Oke, Pak Timbul, izin saya kembali ke Pak Nyimas ini. Pak Nyimas, kalau tadi Pak Timbul mengatakan bahwa dalam aturan peserta dari partai politik atau pengurus partai politik tidak diperbolehkan. Kalau memang pansel tidak ada anunya ya. Tidak, ya. Menurut dugaan Bapak atau sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak punya sementara ini, ada nggak orang pengurus partai yang ikut sebagai panitia, sebagai calon peserta seleksi itu? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, dan ini bisa dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara nanti, bahwa ada peserta seleksi, calon peserta seleksi yang lolos administrasi dan sampai saat ini sudah sampai pada tahap akhir. Itu dari sebuah partai. Pengurus partai? Dari pengurus partai. Harusnya tidak boleh? Seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman dari Pansel, itu ada pernyataan bahwa yang tidak terlibat pada pengurus atau anggota partai politik. Oke. Bapak sudah sampaikan ke PT UN, Pak ya? Saya untuk berkaitan dengan di luar tes kompetensi bidang sudah sampaikan ke PT UN semua melalui lawyer kami. Kemudian untuk masalah tes kompetensi basic tes komputer itu, saya sudah mengirim surat juga ke
lapor presiden. Oh, ke presiden. Langsung Ya, ke presiden. Langsung ke presiden. Oke. Kemudian saya tembuskan juga ke Sekretariat Komisi 9 DPR RI Oke. karena nanti endingnya ada di DPR RI. Oke. Kemudian saya juga tembuskan dan berkirim surat juga secara langsung melalui email ke Sekretariat di JSN. Dewan Dewan Jaminan Jaminan Nasional. Sosial Nasional. Oke, Sebagai pertanyaan wadah saya yang dari mewadahi presiden, beliau. dari DPR, dari DJSN sudah ada jawaban atau belum? Tidak ada sama sekali respon apa yang saya lakukan. Bapak sudah berapa lama mengirimkan laporan-laporan itu? Pengumuman tanggal 19, tanggal 21 November saya kirim surat melalui email setelah saya sampai di Jambi. Hampir 2 bulan. Belum. Tidak ada. respon. Sekarang Bapak berjuang terus di PT-UN. Saya berjuang bersama teman-teman. Sebetulnya untuk- apa yang Bapak perjuangkan? Karena Bapak tidak lolos atau apa? Saya bukan mempersoalkan saya lolos atau tidak lolos. Saya ingin, seperti ada Pak Timbul sampaikan tadi, agar BPJS ini dikelola oleh orang-orang yang profesional dan berkompeten. Karena ini menyangkut masa depan peserta. Oke. Rakyat peserta ya. BPJS dan rakyat Indonesia. Betul. Dan yang masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum terlindungi oleh melalui program BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Oke. Jadi kalau ini dikelola dengan baik, maka seluruh akan berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi bukan persoalan saya Pribadi. lolos tidak lolos. Saya ingin ini berproses secara jujur, transparan dan akuntabel, sehingga orang-orang yang duduk di BPJS itu betul-betul orang yang punya kompetensi, punya kapasitas, kapabilitas, dan dan rekam jejak yang yang mumpuni bagus. lah. Iya. Ya, ya. Itu aja, Pak. Sekarang Ya. proses persidangan masih berlangsung? Masih perencanaan pembuktian Oke. nanti akan berlanjut terus. Dan pada PT-UN kami berharap ada putusan sela nanti, Pak, menghentikan semua proses yang sampai dengan proses yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, Oke. untuk tidak dilanjutkan. Bentar, Pak. Saya pindah ke Pak Timbul. Ini ranahnya Pak Timbul. Nih. Pak, kalau ada putusan sela, katakanlah ini berandai-andai kita, lalu PT-UN mengabulkan sehingga proses seleksi itu dihentikan dulu sambil menunggu putusan ini berjalan. Nah, apakah itu tidak akan mengganggu proses pergantian direksi yang akan terjadi? Ya, Atau dewas ya, yang ya. Jadi memang di minggu ketiga Februari ini harus berganti. Ya, tetapi kalau ada putusan pengadilan, bisa saja keluar Kepres untuk memperpanjang direksi yang sekarang ini. Oke. Ya. Memungkinkan lah ya. Memungkinkan, jadi dibuka aja. Itu kan kita menghormati warga negara untuk melakukan sebuah proses koreksi di pengadilan. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya pun tadi disampaikan oleh Cikmat itu ada putusan sela dan gini, ya harus dihormati lah. Nah, oleh sebab itu solusinya ya ada Kepres baru untuk memperpanjang transisi ini bisa 3 bulan, 6 bulan dewas sebagainya. maupun untuk Iya, imigrasi. jadi kan ini artinya jangan sampai proses pengelolaan di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini berhenti. Oke. Ya, di sini belum ada, di sini harus selesai. Ya kan akan terjadi kekosongan, nah, itu nggak boleh. Nah, bahwa ini tadi kaitannya dengan bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat, kesehatan dan ketenagakerjaan supaya mereka terlindungi. Nah, itu yang kembali kami sih berharap ya dari BPJS World itu ke depan itu direksi dan dewan pengawas yang terpilih, yaitu memang kan nanti dewan direksi itu keputusan presiden. Jadi pansel itu mengirim 2 kali nama, 2 kali jumlah. Kalau dewan direksi ketenagakerjaan itu ada 7, berarti dikirim 14. Presiden nanti memilih 7, ya. BPJS Kesehatan direksinya tuh ada 8, dikirim 2 kali, ada 16, dipilih 8. Nah, dewan pengawas nanti 2 kalinya juga diserahkan oleh presiden kepada Komisi 9. Nah, mudah-mudahan minggu depan ini sudah ada proses fit and proper. Fit and proper test yang memang dari unsur pengusaha ada 4 yang akan dipilih 2. Pekerja
4 dikirim presiden ke Komisi 9 akan dipilih 2. Oke. Tokoh masyarakat ada 2 dikirim presiden, nanti dipilih 1. Ketemu 5. Sementara yang 2 yang dari unsur pemerintah itu tidak di fit and proper. Oke. Jadi Dewan Pengawas Tenaga Kerja dan Kesehatan 7. Nah, yang tapi 5 direksi diproper. fit and proper yang 5 ini. Yang 2 dari pemerintah tidak. Pemerintah, itu putusan dari Pak Presiden sendiri. Sedang direksinya semua Dari Presiden. Jadi tidak perlu fit and proper direksi. enggak lagi, tinggal bagaimana keputusan politik ini. Jadi yang jadi fit and proper itu hanya dewas saja. Dewas saja. Direksi tidak. Tidak. Oh, direksi hanya keputusan presiden. Iya, jadi nanti dari Pansel mengirimkan tadi Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ada 7. Dikali 2, 14 dikirim ke Presiden. Nanti memilih presiden. Presiden yang memilih, entah nomor 1, entah nomor 12, entah nomor 13, itu hak prerogatif Presiden, 7. Nah, demikian juga BPJS Kesehatan ada 8 direksi, 16 dikirim ke Presiden. Ini kata Presiden nomor sekian, 8 orang. Ya, itu menjadi direksi yang baru. Nah, seperti itu. Artinya kalau Dewas memang lewat proses di DPR Komisi 9. Komisi 9, kalau direksi prerogatif presiden. Ya. Nah, berdasarkan hasil dari Pansel. Ya, semua proses dari Pansel. Oke, Pak Ji, karena proses ini masih berlangsung dan tadi maksud Bapak menggugat ke PT UN, kita sudah tahu bahwa Bapak tidak ada kepentingan pribadi, gitu ya. Hanya kepentingan supaya ada tata kelola lembaga yang strategis ini dengan lebih baik, dengan hasil yang optimal. Nah, kalau ini Pak, kalau misalkan katakanlah ini pembicaraan kita bertiga ini didengar oleh Presiden, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Presiden? Kepada Bapak Presiden Prabowo, kiranya ini beliau juga ikut mendengar apa yang kita bicarakan. Kami ingin menjaga pemerintahan Pak Prabowo ini, Pak. Ya, agar berjalan sesuai dengan visi misi beliau. Saya yakin ini beliau bukanlah memerintahkan untuk semua ini. Justru itu kiranya Pak Prabowo mendengar apa yang kami sampaikan untuk menghentikan sementara hak beliau untuk melantik anggota Dewan Pengawas Pekerjaan maupun direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Karena Bapak menduga ada seleksi yang tidak proper gitu. Iya, jangan karena kelalaian dari pihak lain itu akan terimbas kepada Pak Prabowo yang disalahkan nanti, Pak. Iya. Justru saya selaku pribadi akan menjaga pemerintahan Pak Prabowo ini akan berjalan dengan baik, sehingga Pansel ini perlu ditukar kalau memang ini harus dilakukan ulang. Saya bukan mempersoalkan saya untuk lolos atau tidak lolos. Kalaupun ini dilakukan seleksi ulang, Pak, pendaftaran ulang, umur saya sudah lewat, Pak. Saya nggak ada masalah, Pak. Saya nggak ada masalah. Saya ikhlas. Tapi ini perjuangan agar menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua proses harus dilaksanakan secara akuntabel. Terima kasih Pak Ji. Nah, Pak Timbul, ya, kita masuk ke sesi terakhir nih Pak. Kalau dari BPJS Watch ya melihat bahwa seberapa strategis sih dua lembaga ini, Pak? Ya, jadi dua lembaga ini sangat-sangat strategis. Ya, dan kalau saya bilang hasil reformasi yang sangat real mendukung kesejahteraan rakyat ini. BPJS. Proses dimulai dengan hadirnya pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jaminan sosial dieksplisitkan. Di Undang-Undang Dasar awal tuh nggak ada kata jaminan sosial. Nah, sampai di pasal 34 negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Nah, dibagi dua berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2011, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Organnya ada dua, direksi dan Dewan Pengawas. Dan merekalah yang mengelola program-program jaminan sosial. Di BPJS Kesehatan mengelola satu program, Jaminan Kesehatan Nasional, yang melingkupi seluruh rakyat wajib untuk menjadi peserta untuk dilindungi. Kalau orang sakit ginjal dibiayain oleh mereka, oleh program JKN. Sehingga tidak ada lagi istilahnya orang itu sakit sedikit miskin.
Karena gotong royong. Nah, demikian juga di BPJS Tenagakerjaan mengelola 5 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kecelakaan kerja, kalau pekerja mengalami kecelakaan kerja, full total dibiayai oleh BPJS Tenagakerjaan. Saya beberapa waktu yang lalu sempat ke Medan, itu bisa 3-4 miliar pembiayaan full. Nah, di daerah Riau, Pekanbaru juga ada yang sampai 8 miliar. Karena itu bagian dari gotong royong di program JKK. Kalaupun ada kematian karena kecelakaan kerja, anaknya maksimal 2 dapat beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi, dapat bantuan santunan. Ya, kalau kecelakaan kerja di penerima upah tuh 48 kali upah. Ya, terus kemudian juga bagaimana mereka punya jaminan hari tua untuk masa tua, jaminan pensiun yang memang memastikan selama mereka bekerja sejahtera, pasca bekerja harus sejahtera. Nah, faktanya memang hari ini World Bank bilang hanya 9% yang punya tabungan masyarakat lansia. Sehingga udah tua-tua masih kerja kasar yang sangat beresiko dan tidak sejahtera. Menjadi beban anak yang namanya generasi sandwich. Nah, jadi ini bagian dari kesejahteraan selama dia bekerja maupun pasca bekerja. Orang yang ter-PHK aja sekarang dapat bantuan uang tunai 60% dari upah maksimal 5 juta. Misalnya di Jakarta ter-PHK 3 juta selama maksimal 6 bulan. Nah, ini kan strategis sekali program-program di jaminan sosial kita. Pak, kalau melihat paparan Bapak itu begitu penting dan strategisnya dua lembaga ini dalam mengurus kemaslahatan masyarakat, gitu ya. Dan itu benar-benar kayaknya seperti visi presiden ya. Presiden kan begitu peduli dengan masalah rakyat gitu ya. Jadi masalah rakyat itu bisa diimplementasikan dalam program BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Nah, kalau begitu strategis begitu, menurut Pak Timbul sebagai koordinator BPJS Watch ya, advokasi ya, kalau ada dugaan proses seleksinya seperti ini, apa yang Bapak khawatirkan? Ya, jadi asta cita kita nih ya, di asta cita ketiga dan keempat tuh jelas tuh kesehatan, bagaimana ketenaga kerjaan yang berkualitas yang memang harus ditopang oleh program jaminan sosial ini, itu harus berkembang, harus maju. Dan itu yang diamatkan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Nah, dalam proses mengembangkan itu harus dilakukan oleh direksi dan dewan pengawas yang punya kemampuan, kapabilitas, integritas, punya kemampuan untuk bagaimana bisa mengembangkan ini. Tidak bagian dari cawe-cawe yang tadi memang mengelola uang yang sangat besar. Iya, karena di BPJS Tenagakerjaan terakhir itu 888 triliun, sekarang udah 900 triliun ya. Bagaimana nanti penempatannya di SBN Surat Berharga Negara, di deposito, di saham, di reksadana, properti dan penyertaan. Bisa saja seperti periode-periode sebelumnya itu diancam dengan bukan diancam, dicoba untuk membeli saham-saham yang burem. Kalau itu dibeli, anjlok, hilang. Ya, nah, kasus Asabri. Jadi kemarin tuh ya ada Asabri, ada Jiwasraya. Untung ya direksi yang pada saat kejadian sangat profesional. Dia terus terang itu dicoba loh, ya bencok itu dicoba tuh meminta. Tapi karena direksinya profesional, direksinya berintegritas, ditolak. Dan ini yang akhirnya uang terselamatkan. Nah, kita nggak mau seperti periode, mohon maaf ya, BPJS Tenagakerjaan sebelum ini kan BUMN, jam sostek. Itu kan juga penuh dengan persoalan-persoalan yang memang akhirnya ada dana yang hanya kembali pokoknya, imbal hasilnya nggak kembali, uangnya hilang dan sebagainya, terdilusi karena ya tadi salah beli saham gitu loh. Ini kan persoalan mengelola uang rakyat. Harus prudent ya. Iya, harus prudent dan harus benar-benar orang yang punya background, kapabilitas, kemampuannya yang bisa menjawab tadi kemajuan jaminan sosial ke depan. Kalau dengan tadi dugaan Pak Cikmas bahwa proses seleksinya
mohon maaf ini kurang proper seperti itu, apakah yang Bapak inginkan itu bisa tercapai kan? Outputnya dari seleksi seperti ini? Ya, jadi ini kan awalan nanti ya, yang memang dugaan-dugaan gitu ya. Nah, cuma memang nanti kita harus menunggu juga nih. Memang ada beberapa orang yang capable, yang masuk di angka 14 dan 18, 16 dan 14. Nanti kalau Presiden menetapkan orang-orang yang menurut kita lihat ini ngomongin jaminan sosialnya belum pernah masuk. Apalagi kita nanti kaitkan dengan backgroundnya dia punya kaitan dengan parpol. Saya nggak yakin. Nah, tetapi kalau nanti, ya mengkritik. Nanti kalau misalnya orang-orang yang memang punya kapabilitas dan sebagainya, yang memang nanti dipilih, ya kami punya harapan juga. Ya, tetapi kan kembali bahwa ini semua di tangan Presiden. Dan kami mohon kepada Presiden, tunjuklah 7 orang dan 8 orang ini adalah orang-orang yang punya kapabilitas, integritas yang memang harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan partai politik yang memang mereka bekerja secara profesional. Dan kami memohon kepada Komisi 9, pilihlah Dewan Pengawas yang benar-benar punya track record integritasnya, kapabilitasnya, yang memang bukan ujuk-ujuk masuk gitu loh, yang kayak menurut saya kayak dulu saya bilang, ini jangan-jangan cari kerja baru gitu loh. Memang kita bilang remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi cukup besar, sangat besar lah ya. Tetapi jangan dianggap bahwa ini sebagai cari kerjaan gitu yang numpukin uang, bahwa ini pengabdian gitu. Ini bukan job seeker. Bukan job seeker. Harus orang-orang yang punya kapabilitas. Nah, kita berharap ke Presiden dan ke Komisi 9, pilihlah orang-orang yang benar-benar punya kualitas untuk menjalankan jaminan sosial, mengembangkan dan benar-benar untuk rakyat. Karena jaminan sosial ini sangat-sangat real, signifikan membantu rakyat gitu. Setuju. Gitu. Pak Timbul, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Pak Cingmas. Ya, siap. Terima selamat kasih, berjuang. Ya, masih berjuang ya, beliau. Masih berjuang ya di PTWN karena hasil perjuangan Bapak bukan untuk Bapak kan. Bukan. Ini untuk negara ini. Negara tuh. Dan untuk hasil yang baik. Ya. Saya doakan sukses. Amin. Dan selalu tegak lurus untuk memperjuangkan keadilan. Ya, insya Allah. Ya. Sahabat Indonesia, ini pembicaraan menarik karena apa yang disampaikan oleh Pak Timbul Sirait tadi bahwa betapa pentingnya, betapa strategisnya BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini kalau kita melihat memang inilah yang di dalam cita-citanya Pak Prabowo bahwa mereka peduli harus memberdayakan rakyat, menyejahterakan rakyat. Bagaimana mau sejahtera kalau rakyat tidak sehat? Gitu. Bagaimana mau sejahtera kaum buruh pekerja kalau uangnya akhirnya digelapkan gitu, ditangani oleh orang yang tidak profesional. Nah, ini suara dari BPJS Watch ini harus didengarkan karena intensinya tidak ada kepentingan lain kecuali untuk kesejahteraan rakyat dan untuk negara yang tercinta ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah, terutama Presiden Prabowo dan dari DPR untuk dewasnya, Komisi 9. Sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Timbul tadi akan terwujud. Kita mendapatkan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan yang mumpuni, berintegritas, mempunyai kompetensi tinggi, mempunyai rekam jejak yang sangat tinggi dan mempunyai kehati-hatian dalam mengelola uang yang tidak sedikit yang sangat menyentuh hajat hidup orang banyak. Mudah-mudahan itu harapan kita. Dan sekali lagi kalau ada pihak-pihak lain dari Pansel atau dari siapapun yang ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Nyimas maupun dari Pak Timbul, kami Anak Bangsa TV terbuka untuk memberikan ruang dan waktu kepada Anda untuk menyampaikan apa yang perlu diklarifikasi. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Pak, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak.